Jakarta kini semakin padat kendaraan, termasuk kendaraan roda 2. Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor ibu kota semakin ramai. Mulai dari kelalaian penggunaan helm, berboncengan berlebih, hingga melawan arus. Mengapa masih banyak pelanggaran lalu lintas? Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Jalan raya di Jakarta semakin dipadati oleh kendaraan, termasuk sepeda motor. Di tengah ramainya kendaraan, seringkali juga kita menemukan banyaknya pelanggaran dari para pengendara sepeda motor, seperti menerobos lampu merah hingga naik ke trotoar yang kian kali merugikan pengendara lain. Kemudian, mengapa sebenarnya para pengendara ini melakukan pelanggaran tersebut? Pelanggaran para pengguna sepeda motor di Jakarta seakan sudah menjadi pemandangan sehari-hari, seperti yang tertangkap kamera tim liputan CNN Indonesia di sejumlah kawasan di Jakarta, seperti Mampang Perapatan, Pasar Minggu, Lenteng Agung, dan juga Selipi. Di kawasan ini, banyak pengguna sepeda motor yang kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas, mulai dari menerobos jalur bus Transjakarta, tidak menggunakan helm keselamatan, berhenti di tempat penyeberangan zebra cross, sampai dengan melawan arus kendaraan. Tapi kira-kira apa ya yang menjadi motif para pengguna sepeda motor ini melakukan pelanggaran lalu lintas? Apakah mereka sudah sering berperilaku seperti ini di jalan raya? Oh iya, maaf, ini salah. Kenapa Pak? Karena buru-buru apa? Karena buru-buru? Iya. Nggak takut keselamatan atau ditilang Pak? Enggak, orang kerjanya di situ. Oh, karena dekat ya? Tugas ya. Oh iya. Oke, iya. Makasih ya. Ya. Kenapa ngelanggar Pak? Buru-buru apa gimana? Iya, maksudnya dari sini. Kenapa? Karena kesiangan ya? Iya, Ya. Legatan, dia balik legatan. Oh, karena kesiangan ya. Pelanggaran lalu lintas yang dijumpai di jalanan Jakarta ternyata senada dengan data pelanggaran dari Korlantas Polri. Pada periode Januari hingga Juni 2022, pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor rata-rata perharinya mencapai 6.446 kasus, di mana 3 jenis pelanggaran tertinggi yaitu kelalaian penggunaan helm, boncengan berlebih, dan melawan arus. Terkait hal tersebut, pihak Korlantas Polri berupaya melakukan sejumlah upaya preventif, mulai dari pengetatan syarat SIM, edukasi masyarakat, hingga penegakan hukum berbasis teknologi seperti ITLE. Sebagian besar ini roda 2 ini melakukan pelanggaran lalu lintas. Kemudian ini sangat memprihatinkan juga data di kita, data kecelakaan lalu lintas. Ini dari jumlah yang ada, 70% sampai 80% melibatkan kendaraan roda 2. Kita terus yang pertama melakukan edukasi ya, edukasi pembelajaran, penerangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat taat aturan itu menjadi kebutuhan, ya, menjadi kebutuhan untuk dirinya sendiri, terutama untuk keselamatan dirinya sendiri. Menurut praktisi keselamatan berkendara SDCI Sony Susmana, maraknya aksi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara roda 2 berkaitan dengan psikologis para pengendara itu sendiri. Selain karena masalah pribadi, faktor psikologis lainnya seperti kebiasaan secara bersama-sama dan terus-menerus dalam melanggar lalu lintas akan dianggap menjadi sebuah kebiasaan yang lazim, apalagi tanpa adanya penindakan yang membuat efek jera. 1000 peraturan dibuat, undang-undang dibuat, tetapi kalau kesadaran kita berlalu lintas kurang, itu nggak akan berpengaruh apa-apa. Jadi paling penting adalah bagaimana membangun budaya keselamatan di jalan raya. Itu yang paling penting. Nah, sayangnya budaya keselamatan ini tidak ada di pelajaran SD, SMP, dan SMA. Padahal ini sangat penting sekali. Nah, karena tidak ada di kurikulum tersebut lah, makanya banyak sekali dari kita pengguna jalan raya tidak paham tentang lalu lintas, tidak paham tentang bahaya-bahaya ada yang terjadi di jalan raya. Sony menambahkan, dalam membangun budaya keselamatan berkendara, penting untuk mengesampingkan ego, saling mengingatkan saat terjadi pelanggaran, dan menumbuhkan budaya malu. Hal ini tentunya membutuhkan waktu dan perlu dibentuk bersama. Tim Liputan CNN Indonesia.